Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mela Putri Fitriana dengan NIM D11 2022 03421. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi nilai pada mata kuliah Telaah Ilmiah Epidemiologi dengan melakukan telaah pada jurnal internasional yang berjudul Determinants of Transmission Prevention Behavior Among Tuberculosis Patient in Surabaya, Indonesia. Jurnal ini sudah terindeks Scopus 3 dari penerbit Infection Prevention in Practice. Langsung saja kepada komponen jurnalnya. Yang pertama yaitu judul makalah. Judul makalah tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, jawabannya ya. Judul singkat berjumlah 11 kata sehingga efektif dalam menyampaikan topik utama. Judulnya yaitu Determinants of Transmission Prevention Behavior Among Tuberculosis Patient in Surabaya, Indonesia ini berjumlah 11 kata, yang mana ini sudah cukup efektif untuk menyampaikan topik utama yang akan dibahas dalam jurnal tersebut. Kemudian jurnal menggambarkan isi utama penelitian, jawabannya ya. Judul sudah relevan dan mencerminkan secara jelas isi penelitian, yaitu faktor penentu perilaku pencegahan penularan tuberkulosis di Surabaya. Dari judul ini saja kita sudah tahu penelitian apa yang akan dilakukan di dalam jurnal ini. Kemudian cukup menarik, jawabannya ya. Judul cukup menarik karena langsung menunjukkan konteks geografis dan fokus penelitian yang relevan dengan isu kesehatan masyarakat. Dari judulnya aja kita sudah merasa tertarik karena sudah disebutkan mengenai konteks geografisnya, yaitu ada di Surabaya, dan juga isunya itu yang sangat relevan dengan isu kesehatan masyarakat, yaitu penyakit tuberkulosis. Kemudian tanpa singkatan selain yang baku, jawabannya ya. Tidak ada singkatan di dalam judul ini. Judul menggunakan nama penyakit yang umum dikenal, yaitu penyakit tuberkulosis, yang mana itu sudah istilah yang sudah umum didengar oleh masyarakat atau banyak orang. Kemudian komponen pengarang dan institusi, nama-nama ditulis sesuai dengan aturan jurnal. Jawabannya ya. Penulis-penulis di sini ada Nijuman Juliase, kemudian Luluk Fado Sakina, kemudian Reni Maretasari, Budi Winarso, Salmon Charles Petesia Ahaan, kemudian Erik Jaya Gunawan. Ini adalah nama-nama penulis, yang mana nama-nama penulis ini ditulis tidak menggunakan gelar dan ditulis secara lengkap. Kemudian di belakang namanya ini ada huruf kecil, yaitu ada huruf A, B, C. Ini adalah afiliasinya, yaitu untuk yang Nijuman Juliase ini ada tanda kecil, huruf kecil A di belakang ini, yaitu menandakan dia dari Universitas Ciputra. Kemudian di sini juga ada tanda bintang kecil di atas ini menunjukkan alamat emailnya, yaitu alamat emailnya itu ada di bawah sini bawah sini. Kemudian untuk komponen selanjutnya yaitu komponen abstrak satu paragraf atau terstruktur, jawabannya ya. Abstrak disajikan dalam bentuk terstruktur yang mencakup elemen penting. Untuk bagian abstrak di sini ini ditulis secara terstruktur, tidak satu paragraf, yaitu ada komponen latar belakang, kemudian metode, hasil, dan juga kesimpulan. Kemudian abstrak mencakup komponen imrat, yaitu pendahuluan, metode, hasil, dan juga pembahasan. Jawabannya ya. Abstrak ini mencakup beberapa hal. Ini cukup lengkap, yaitu yang pertama adanya latar belakang atau tujuan dari penelitian, yaitu disebutkan ini ada garis biru di bawahnya ini, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebiasaan perilaku transmisi atau penularan terhadap penyakit tuberkulosis. Kemudian pada metode yaitu setting, ini disebutkan lokasinya tetapi tidak disebutkan setting waktunya, yaitu untuk setting lokasinya itu ada di Surabaya. Untuk partisipan ini tidak disebutkan di dalam metode, dalam partisipan di metode ini tidak disebutkan kriteria sampelnya, baik kriteria inklusi maupun eksklusi, tapi disebutkan teknik sampelnya, yaitu menggunakan simple random sampling. Kemudian untuk jumlah
partisipannya itu ada 144 pasien TB. Kemudian pada metode juga disebutkan variabel yang akan diteliti, yaitu ada level pengetahuan, kemudian ada kebiasaan mendukung dan juga pengobatan. Kemudian untuk mengukurannya yaitu ada menggunakan kuesioner terstruktur. Kemudian metode statistiknya itu tidak disebutkan dalam metode. Kemudian pada bagian hasil, partisipan itu tidak disebutkan berapa jumlahnya di tiap tahap analisis. Kemudian data deskriptif yaitu tidak disebutkan, baik data demografis, kemudian klinis dan juga sosial. Kemudian data hasil ini juga tidak disebutkan hanya hasil utama, yaitu ada mengenai level pengetahuan, kemudian ada kebiasaan pendukung dan juga ada pengobatan. Kemudian di kesimpulan yaitu disebutkan kesimpulan utamanya yaitu mengenai tingkat pengetahuan dan juga kebiasaan mendukung dan pengobatan ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap pencegahan dan juga kontrol terhadap penularan tuberkulosis. Kemudian pendanaan untuk di abstrak ini tidak disebutkan pendanaannya. Kemudian secara keseluruhan abstrak informatif, jawabannya iya. Abstrak memberikan informasi menyeluruh sehingga pembaca dapat memahami jurnal, namun masih ada beberapa hal yang belum disampaikan. Di dalam abstrak ini sudah cukup menyeluruh, tetapi ada beberapa hal yang belum disampaikan, yaitu seperti tadi belum adanya kriteria sampel, baik kriteria inklusi maupun eksklusi, kemudian waktu pelaksanaan penelitian juga tidak disebutkan, dan uji statistik juga tidak disebutkan di dalam abstrak. Kemudian di bagian abstrak tanpa singkatan selain yang baku, jawabannya iya. Di dalam abstrak ini ada singkatan yaitu singkatan TB, tetapi singkatan ini itu sudah umum digunakan di dalam bidang kesehatan masyarakat. Kemudian kurang dari 250 kata, jawabannya iya. Jumlah kata dalam abstrak berjumlah 221 kata yang artinya sudah mencakup atau sudah memenuhi batas maksimal yang ditentukan, yaitu kurang dari 250 kata. Untuk komponen selanjutnya yaitu komponen pendahuluan. Pendahuluan ringkas terdiri dari 2 hingga 3 paragraf. Jawabannya iya. Pendahuluan pada jurnal ini terdiri dari 3 paragraf yang ditulis secara ringkas, singkat, langsung pada pokok permasalahan dan konteks penelitiannya. Ini terdiri dari bagian pendahuluan terdiri dari 3 paragraf. Ini untuk paragraf yang pertama. Ini, kemudian paragraf yang kedua. Kemudian paragraf yang ketiga. Kemudian pada paragraf yang pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian. Jawabannya iya. Pada paragraf pertama ini disampaikannya latar belakang permasalahan serta urgensinya yang didukung dengan data-data yang relevan, yaitu mulai dari data di tingkat global, kemudian di tingkat nasional, kemudian di Provinsi Jawa Timur, dan yang terakhir di Surabaya. Kemudian paragraf berikutnya yaitu menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Jawabannya iya. Pada pendahuluan ini di paragraf berikutnya itu menyampaikan adanya hipotesis, yaitu pentingnya untuk mengidentifikasi faktor penentu dalam penularan tuberkulosis dan juga pencegahannya. Kemudian didukung dengan pustaka yang relevan. Jawabannya iya. Pendahuluan ini mengacu pada pustaka yang cukup relevan dan terkini yang memberikan dasar teori yang kuat untuk penelitian. Jurnal yang digunakan itu terbit 5 tahun terakhir dan relevan dengan topik penelitian. Bisa dilihat di sini untuk citasi jurnal nomor 7 ini, jika dilihat dari referensinya itu terbit pada tahun 2020 dengan judul Pengetahuan, Perilaku dan Praktek mengenai Tuberkulosis di Gambia. Yang mana judul ini itu sangat relevan dengan judul penelitian ini dan juga terbit 5 tahun terakhir. Kemudian kurang dari 1 halaman. Jawabannya iya. Pendahuluan tidak melebihi 1 halaman, dijelaskan secara singkat dan ringkas tanpa kehilangan makna pentingnya.
Kemudian pada komponen yang metode, yaitu disebutkan desain, tempat, dan waktu penelitian. Jawabannya tidak, karena pada metode ini hanya disebutkan desain penelitian dan juga tempat. Untuk waktu penelitian tidak disebutkan. Pada penelitian ini yaitu menggunakan desain observasional dengan pendekatan cross-seksional yang dilakukan di 3 pusat kesehatan di Surabaya. Dan di metode ini tidak disebutkan waktu penelitiannya. Selanjutnya disebutkan populasi sumber. Jawabannya ya. Untuk populasi penelitian ini disebutkan dengan jelas, yaitu pasien dari 3 pusat pelayanan kesehatan di Surabaya, yaitu di sini tertulis pasien TB. Kemudian dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi. Jawabannya tidak, karena pada bagian metode ini tidak disebutkan adanya kriteria sampel, baik kriteria inklusi maupun eksklusi. Sebaiknya bisa disebutkan agar menghindari yang namanya bias seleksi. Kemudian disebutkan cara pemilihan subjek. Jawabannya ya. Dijelaskan teknik pengambilan sampel, yaitu dengan menggunakan simple random sampling, yaitu pada metode ini disebutkan bahwa partisipan itu diseleksi menggunakan simple random sampling. Kemudian disebutkan perkiraan sampel dan alasannya. Untuk ukuran sampel ini disebutkan, tetapi tidak ada alasannya. Kemudian besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai. Jawabannya tidak, karena pada bagian metode ini tidak dijelaskan penggunaan rumus untuk menentukan besar sampel tersebut. Kemudian komponen-komponen rumus besar sampel masuk akal. Jawabannya tidak, karena tidak ada rumus yang disertakan di dalam metode. Sebaiknya ditambahkan penjabaran rumus dan nilai-nilainya. Kemudian observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya. Jawabannya ya. Proses observasi dan pengumpulan data dijelaskan cukup baik, yaitu dengan kuesioner dan wawancara dengan responden, sehingga memungkinkan pengulangan oleh peneliti lain dengan proses observasi dan metode yang serupa, yaitu menggunakan wawancara kepada responden. Kemudian ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci. Jawabannya tidak. Tidak ada referensi tentang alat ukur atau metode pengukuran. Sebaiknya ditambahkan jika dijelaskan secara mendetail. Jika tidak dijelaskan secara mendetail, sebaiknya itu disebutkan atau ditambahkan gitu. Kemudian pengukuran dilakukan secara tersamar. Jawabannya tidak. Di dalam metode ini tidak disebutkan. Adanya pengukuran yang dilakukan secara tersamar, itu tidak disebutkan. Sebaiknya disebutkan untuk menjamin validitas apabila menggunakan pengukuran tersamar ataupun tidak. Kemudian dilakukan uji keandalan pengukuran atau KAPA, yaitu jawabannya iya, karena pada bagian metode ini dijelaskan bahwa adanya melakukan uji reliabilitas untuk memperkuat validitas alat ukur. Kemudian definisi istilah dan variabel penting dikemukakan. Jawabannya ya. Definisi istilah dan variabel dijelaskan dengan baik untuk memastikan pemahaman dan pengulangan oleh pembaca atau peneliti. Di bagian metode ini disebutkan variabel apa saja yang digunakan dan apa saja komponen-komponen yang ada pada variabel tersebut. Seperti pada section pengetahuan, di sini mengenai adanya penularan, kemudian gejala dan pencegahan dari tuberkulosis. Kemudian pada variabel kebiasaan pendukung, yaitu ada dari mulai tidur, kemudian ada aktivitas fisik dan juga ada persiapan nutrisi. Kemudian untuk pengobatan di sini ada rekomendasi pengobatannya dan juga efeknya. Berikutnya, ethical clearance diperoleh. Jawabannya ya. Pada metode ini adanya informasi tentang persetujuan etik dari Universitas Ciputra dengan nomor 081 EC KEPK FKUC 8/2023. Berikutnya, persetujuan subjek diperoleh. Jawabannya tidak, karena pada metode ini tidak disebutkannya adanya pernyataan mengenai informed consent. Sebaiknya ditambahkan untuk memastikan hak partisipan itu terpenuhi.
Selanjutnya disebutkan rencana analisis, batas kemaknaan, dan power penelitian. Jawabannya tidak, karena pada metode itu tidak disebutkan, hanya disebutkan bahwa penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, linear berganda, dengan nilai signifikan alfanya itu 0,05. Namun power penelitian tidak disebutkan, sebaiknya itu bisa ditambahkan agar bisa dilakukan pengulangan pada peneliti atau pembaca lainnya. Kemudian disebut program komputer yang dipakai. Pada metode ini tidak disebutkan. Penelitian tidak menyebutkan secara eksplisit program komputer yang digunakan. Oleh karena itu lebih baik jika disebutkan apakah menggunakan SPSS, Excel, atau program komputer lainnya untuk meningkatkan transparansi dari metode analisis. Berikutnya, untuk komponen hasil, pada hasil itu disertakan tabel karakteristik subjek penelitian. Jawabannya tidak, karena pada hasil ini tidak ada tabel karakteristik subjek penelitian. Sebaiknya itu bisa disertakan karena penting untuk menggambarkan distribusi demografis atau sosial responden. Jadi pada hasil ini tidak disebutkan adanya karakteristik dari penelitinya itu seperti apa jenis kelaminnya, kemudian usianya, ataupun pendidikannya. Kemudian karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan. Karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan, jawabannya tidak relevan karena penelitian ini tidak melakukan intervensi karena bersifat observasional cross-seksional, maka komponen ini tidak relevan untuk dinilai. Berikutnya yaitu tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan pra-intervensi. Jawabannya tidak relevan karena tidak ada intervensi atau pembagian waktu pengukuran. Uji pra-intervensi tidak diperlukan dan tidak relevan. Tidak dilakukannya intervensi pada penelitian ini karena menggunakan desain observasional dengan pendekatan cross-seksional. Selanjutnya disebutkan jumlah subjek yang diteliti. Jawabannya ya. Pada hasil disebutkan jumlah subjek yang diteliti yaitu 144 orang. Disebutkan dengan jelas sehingga pembaca itu mengetahui ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian, yaitu di sini yang di blok kuning ini bahwa ada 144 responden dalam penelitian ini. Kemudian dijelaskan subjek yang drop out. Jawabannya tidak dijelaskan mengenai adanya subjek yang drop out selama penelitian, sehingga sebaiknya disebutkan meskipun tidak adanya subjek yang di drop out untuk memperjelas kondisi datanya. Kemudian ketepatan numerik dinyatakan dengan benar. Jawabannya ya. Ketepatan angka dijelaskan secara benar berdasarkan perhitungan dan penggunaan format yang konsisten. Jadi ketepatan numerik di sini menggunakan format yang selalu konsisten sama, tidak ada yang berbeda. Kalau menggunakan koma menggunakan titik-titik. Kemudian penulisan tabel dilakukan dengan benar. Jawabannya ya, yaitu penulisan tabel itu sudah sesuai dengan standar jurnal dengan memberikan judul, yaitu ini ada judulnya pada tabel 1 variables of study, memberikan judul tabel dan hanya garis horizontal, yaitu di sini pada tabel di sini hanya menggunakan garis horizontal, tidak ada garis vertikalnya. Kemudian tabel dan ilustrasi informatif dan memang diperlukan. Jawabannya ya. Tabel di sini memberikan informasi penting dan sangat membantu dalam menunjukkan pola data tanpa harus membaca keseluruhan narasi. Jadi untuk tabel di sini itu bisa memberikan informasi tanpa kita membaca narasi yang ada di bagian hasil. Seperti contohnya kita bisa melihat untuk level pengetahuan responden itu memiliki nilai maksimum 7 dengan nilai minimal itu 1 dan untuk rata-ratanya 5,85. Jadi dengan melihat tabel saja kita sudah bisa mengetahui pola data tanpa harus membaca keseluruhan narasinya. Selanjutnya, tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan pada narasi. Ya, pada narasi itu disusun dengan menyebutkan hasil utamanya saja tanpa mengulang seluruh isi tabel sehingga tidak terkesan repetitif. Kemudian
semua outcome yang penting disebutkan dalam hasil? Jawabannya ya. Semua hasil utama penelitian sudah ditampilkan dengan baik sehingga pembaca mendapatkan gambaran lengkap tanpa kehilangan informasi penting. Jadi pada hasil ini itu sudah menunjukkan atau sudah menyampaikan hasil dari penelitian, baik dari hubungan variabel ataupun dari kondisi variabel tingkat pengetahuan, kemudian kebiasaan pendukung, dan juga ada pengobatan. Kemudian subjek yang di drop out diikutkan dalam analisis. Jawabannya tidak, karena tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai informasi subjek yang di drop out. Kemudian analisis dilakukan dengan uji yang sesuai. Jawabannya ya. Analisis dilakukan menggunakan uji statistik bivariat yang relevan untuk analisis data, yaitu menggunakan uji regresi linear berganda untuk melihat atau mengetahui dari pengaruh variabel yang akan diteliti. Kemudian ditulis hasil uji statistik, degree of freedom, dan nilai P. Jawabannya ya. Hasil analisis statistik dituliskan dengan lengkap termasuk nilai P yang sangat informatif untuk menunjukkan signifikasi hubungan antar variabel, yaitu pada hasil ini juga disebutkan untuk hasil uji statistiknya, yaitu di sini ada nilai P, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabelnya. Kemudian tidak dilakukan analisis yang semula tidak direncanakan. Jawabannya ya. Semua analisis dijalankan sesuai dengan yang direncanakan awal dan tidak menambahkan yang tidak dijelaskan sebelumnya. Jadi pada bagian hasil ini menyampaikan atau melakukan analisis yang memang sesuai, yang sudah sesuai dengan yang direncanakan, dengan tidak menambahkan analisis atau uji yang sebelumnya tidak direncanakan. Kemudian disertakan interval kepercayaan. Jawabannya tidak. Interval kepercayaan tidak disertakan pada bagian hasil. Sebaiknya disertakan untuk memperjelas kekuatan dari buktinya. Kemudian dalam hasil tidak disertakan komentar atau pendapat. Jawabannya ya. Hasil hanya berisi data dan temuan selama penelitian tanpa opini atau interpretasi di luar data. Kemudian pada komponen pembahasan. Semua hal yang relevan dibahas. Jawabannya ya, pembahasan sudah cukup. Semua aspek yang relevan dari hasil latar belakang hingga keterkaitan dengan teori dan prakteknya. Kemudian tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil. Jawabannya ya, yaitu penulis tidak mengulang data yang sudah disebutkan di hasil, melainkan lebih fokus pada interpretasi dan penjelasan yang mendalam. Jadi pada pembahasan itu tidak disebutkan semua datanya, tapi lebih fokus kepada interpretasi dan penjelasan yang mendalam. Kemudian dibahas keterbatasan penelitian dan dampaknya terhadap hasil. Jawabannya tidak. Penelitian ini tidak menjelaskan mengenai keterbatasan yang mungkin dihadapi selama proses penelitian, serta tidak membahas bagaimana keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Berikutnya disebut penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil. Jawabannya tidak, karena tidak ada informasi terkait penyimpangan protokol dalam penelitian ini. Padahal penting untuk disampaikan bila ada karena dapat mempengaruhi validitas data. Jadi kalau misalnya memang ada penyimpangan protokol, itu bisa disampaikan karena hal tersebut itu dapat mempengaruhi validitas hasilnya. Kemudian diskusi hubungan dengan pertanyaan penelitian. Jawabannya ya. Diskusi dirancang untuk menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh sehingga kesimpulan dapat dihubungkan secara logis. Berikutnya dibahas hubungan hasil dengan teori atau penelitian terdahulu. Jawabannya ya. Hasil dibandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk memperkuat validitas temuan. Jadi setiap hasil yang ditemukan itu bisa dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Kemudian dibahas hubungan hasil dengan praktik klinis.
Penulis mengaitkan hasil penelitian dengan pentingnya edukasi kesehatan di masyarakat sehingga relevan untuk praktek kesehatan masyarakat. Hasil ini menunjukkan korelasi positif antara pengetahuan dan perilaku sportif seperti yang telah dibahas sebelumnya pada penelitian Puspitasari pada tahun 2022. Kemudian efek samping dikemukakan dan dibahas. Jawabannya tidak, karena tidak ada intervensi dalam penelitian sehingga tidak relevan untuk menyebutkan efek samping. Namun bisa disebutkan secara eksplisit kalau memang tidak adanya efek samping. Kemudian disebutkan hasil tambahan dalam observasi. Jawabannya tidak, karena tidak ada hasil tambahan yang disebutkan dalam pembahasan, tetapi akan lebih baik jika ditegaskan bahwa memang tidak ditemukan temuan tambahan. Kemudian hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik. Jawabannya tidak, karena tidak ada hasil tambahan dalam penelitian ini sehingga tidak dilakukan analisis tambahan. Kemudian disertakan simpulan utama penelitian. Jawabannya ya. Kesimpulan utama disampaikan secara ringkas dan tepat, mencerminkan hasil dan menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Kemudian simpulan didasarkan pada data penelitian. Jawabannya ya. Simpulan ditulis kan berdasarkan dari data yang telah dianalisis dan tidak menyimpang dari hasil penelitian yang diperoleh. Jadi pada bagian kesimpulan ini berdasarkan dari data yang sudah diperoleh dan tidak menyimpang dari hasil penelitian yang diperoleh. Kemudian simpulan tersebut sahih. Jawabannya ya, simpulan dinilai valid karena berdasarkan hasil analisis statistik dengan metode yang sesuai dan data yang representatif. Kemudian disebutkan generalisasi hasil penelitian. Jawabannya tidak, yaitu tidak ada informasi tentang sejauh mana hasil ini bisa digeneralisasikan. Sebaiknya diberikan batasan untuk melakukan generalisasi. Berikutnya disertakan saran penelitian selanjutnya. Jawabannya tidak, karena pada kesimpulan ini penulis itu hanya menyarankan untuk meningkatkan edukasi kesehatan, namun bisa ditambahkan arah penelitian berikutnya itu agar lebih spesifik. Jadi pada bagian kesimpulan ini tidak dijelaskan mengenai saran untuk penelitian selanjutnya, hanya diberikan saran untuk meningkatkan edukasi kesehatan. Selanjutnya, pada bagian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ditujukan pada orang yang tepat. Jawabannya ya. Ucapan terima kasih ini ditujukan pada pihak yang relevan dan terlibat langsung dalam proses penelitian dan pelaksanaan lapangan. Jadi dalam jurnal ini juga ada ucapan terima kasih, yang mana ucapan terima kasih ini ditujukan kepada orang-orang atau partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan di lapangan atau penelitian ini. Kemudian, ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar. Jawabannya ya, ucapan terima kasih ini disampaikan dengan baik, ringkas, dan tidak berlebihan. Kemudian pada bagian daftar pustaka disusun sesuai aturan jurnal. Jawabannya ya, daftar pustaka dituliskan dengan aturan yang berlaku sehingga memenuhi standar, yaitu menggunakan gaya Vancouver. Yaitu jurnal pada di sini itu menggunakan gaya Vancouver, yaitu gaya yang mana ada angka di belakang dari kalimat yang disitasi. Seperti contohnya nih, ada angka 15 ini, jika dilihat itu ini adalah model Vancouver, yaitu ada angka di belakang sini. Untuk melihat ini disitasi dari jurnal mana, itu kita bisa melihat di referensi, yaitu nomor 15 tadi, yaitu mengenai efek dari dukungan sosial terhadap pengobatan pasien tuberkulosis, yang mana ini diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian kesesuaian sitasi pada narasi dan daftar pustaka. Jawabannya ya, karena semua referensi yang dikutip dalam narasi ini dicantumkan dalam daftar pustaka dan menunjukkan konsistensi dalam pengutipan sumbernya. Kemudian lain-lain. Bahasa yang dibahas, bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang baik dan benar, enak dibaca, informatif, dan efektif. Jawabannya ya.
Bahasa yang digunakan ini cukup efektif, baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian makalah ditulis dengan ejaan yang taat asas. Jawabannya iya. Makalah dituliskan berdasarkan ejaan sesuai aturan. Kemudian kepentingan, yaitu tidak. Jawabannya tidak, karena penelitian ini tidak dijelaskan adanya penelitian ini dilakukan untuk kebutuhan kepentingan. Kemudian pendanaan, jawabannya ya, yaitu penelitian ini menggunakan dana dari Universitas Ciputra Surabaya. Baik, itu tadi telaah jurnal yang sudah saya lakukan pada jurnal internasional. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.